Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, masih bersama saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, saat ini kita sedang melakukan beberapa pengawasan. Di antaranya adalah pengawasan terhadap Mutarlih yang sedang berlangsung dan bahkan sudah selesai, yaitu tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS yang selesai kemarin tanggal 2. Dan ini kita akan lakukan evaluasi terhadap pengawasannya. Kemudian nanti dilanjut dengan masih tahapan Mutarlih, yaitu penyusunan DPSHP dan seterusnya. Itu yang perlu kita awasi sahabat Bawaslu pada beberapa hari ke depan. Dan yang terpenting adalah saat ini, yaitu kita sudah masuki pada tahapan pencalonan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, di mana subtahapannya setelah masuk pada pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, di mana di situ pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2023 mendatang, sahabat Bawaslu, berarti 14 hari ya. Dalam proses penyelenggaraan subtahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo di KPU Kabupaten Probolinggo ini, sahabat Bawaslu, kami dalam melakukan pengawasan didasarkan pada Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, di mana kemudian dalam pelaksanaannya kita berdasar kepada Perbawaslu nomor 23 tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan peserta pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan terkait dengan apa yang menjadi dasar dalam proses penyelenggaraan tahapan pencalonan, atau dalam hal ini adalah sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, yaitu dasarnya adalah PKPU nomor 10 2023, sahabat Bawaslu, tentang pencalonan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota pada pemilu 2024 ini. Kemudian juga dilengkapi dengan petunjuk teknis berdasarkan keputusan KPU nomor 352 2023 yang baru terbit kemarin, beberapa hari yang lalu, sahabat Bawaslu. Dan ini yang kita akan pastikan, dua regulasi, yaitu PKPU nomor 10 dan KPT-nya ini dipastikan oleh penyelenggara, yaitu KPU, dan oleh peserta, dalam hal ini adalah partai politik, dalam rangka mengajukan bakal calon anggota DPR-nya sesuai dengan dua regulasi ini tadi. Sahabat Bawaslu, dalam pengawasannya apa saja yang kita harus pastikan? Tentu yang harus kita pastikan adalah mulai dari bagaimana persiapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo ini sampai kemudian selesai nanti pada tanggal 14 Mei, akhir daripada pendaftaran, yang diakhiri dengan perekapan pendaftaran yang dilakukan oleh KPU nanti. Sahabat Bawaslu, apa saja yang harus kita awasi? Tentu tadi sudah saya sampaikan persiapannya. Bagaimana persiapannya? Tentu terkait juga dengan silon, di mana silon ini partai politik telah menerima silon, di mana nanti partai politik akan memasukkan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo ke dalam silon itu. Begitu juga Bawaslu oleh KPU Kabupaten Probolinggo itu diberi akses pembacaan silonnya berdasarkan pasal 93 PKPU 10 2023. Jadi kami berhak untuk mendapatkan itu sebagai acuan untuk melakukan pengawasan secara online. Kita bisa melihat, mengakses, membaca, melihat data-data persyaratan yang dimasukkan oleh partai politik atau LO partai politik terkait dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD tersebut. Sahabat Bawaslu, di samping persiapannya juga kita akan memastikan persyaratan administrasi bakal calon.
yang didasarkan pada pasal 11 Peraturan KPU nomor 10 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Apa tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran. Pelanggaran apa? Yaitu antara pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, dan pelanggaran pidana pemilu, termasuk juga sengketa proses, sahabat Bawaslu. Karena ini juga bisa potensi sengketa proses ya antara peserta dengan KPU. Dan kemudian di samping itu juga di samping persyaratan administrasi bakal calon juga dokumen persyaratan administrasi bakal calon, di mana ini sebagaimana disebut dalam pasal 12 sampai dengan pasal 21 PKPU nomor 10 2023 tadi. Kemudian selanjutnya terkait juga pencantuman gelar daripada bakal calon nanti yang diajukan oleh partai politik. Itu harus benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada, terutama terkait dengan petunjuk teknis keputusan KPU nomor 352 tahun 2023. Nah, setelah itu kemudian sahabat Bawaslu, di samping yang saya sebutkan tadi juga perlu diperhatikan juga, kami memastikan juga bagaimana proses pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo ini, sahabat Bawaslu, yang dimulai pada tanggal 1 kemarin, 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2023, di mana sahabat Bawaslu ketentuan waktunya ini ya, kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 13 proses pendaftaran atau pengajuan bakal calonnya itu dimulai dari pukul 8.00 sampai dengan 16.00 WIB. Nah, sementara di hari terakhir, yaitu di tanggal 14-nya, itu dimulai dari pukul 8.00 sampai dengan pukul berapa itu? 23.59 WIB. Jadi hampir pada pukul 24.00, sahabat Bawaslu. Nah, itu harus dipatuhi, karena kalau lewat dari itu pengajuan bakal calonnya, maka tidak bisa dilakukan proses berikutnya. Walaupun nanti kalau sudah memasukkan semua atau mengajukan bakal calon anggota DPRD itu, termasuk dokumen administrasinya sudah dimasukkan di situ. Nah, sampai dengan tanggal 14 itu, dan berakhir pada pukul 23.59 itu sudah masuk. Kemudian berikutnya nanti ada proses namanya verifikasi, sahabat Bawaslu, masih bisa diperbaiki, terutama hal-hal yang terkait dengan keabsahan nanti, sahabat Bawaslu. Nah, terkait dengan bagaimana teknis atau petunjuk pengajuan berikut dengan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD, termasuk juga bagaimana dokumennya, sahabat Bawaslu perlu dilihat, karena kami tidak bisa menyampaikan secara panjang lebar terkait dengan itu. Dilihat pada keputusan KPU nomor 352 tahun 2023. Sahabat Bawaslu bisa download di di googling bisa, kemudian juga bisa dilihat juga pada regulasi atasnya, yaitu PKPU nomor 10 tahun 2023, sahabat Bawaslu. Nah, itu sahabat Bawaslu yang perlu saya sampaikan, bahwa Bawaslu punya kewajiban untuk melakukan pengawasan pada tahapan ini, di mana kami sudah melakukan proses itu kemarin mulai tanggal 1 Mei sampai nanti tanggal 14. Kami standby di kantor KPU memastikan bagaimana proses penerimaannya di sana, tentu berdasarkan jadwal dan jam yang ditentukan tadi. Saya ulangi, dari tanggal 1 sampai 14 Mei, dan
1 sampai tanggal 13 itu dimulai pukul 8.00 sampai pukul 16.00 WIB. Tanggal 14-nya dimulai dari pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB. Sahabat Bawaslu, kami akan terus melakukan proses pengawasan ini karena ini adalah merupakan amanah dari Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, dan teknisnya menggunakan per Bawaslu nomor 23 tahun 2018. Sahabat Bawaslu, itulah apa yang kami informasikan kepada sahabat Bawaslu karena ini penting dalam rangka bersama-sama pada tahapan ini, terutama untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pada pemilu 2024. Kami perlu bersama-sama dengan masyarakat, bersama dengan sahabat Bawaslu melakukan pengawasan ini. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya Cak Qorib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.